أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Quran, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miliknya lah seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antaranya, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dicatat dan ditonton sampai habis buat jamaah yang ada di rumah. Kalau ada pertanyaan kenapa semua yang Allah berikan hanya titipan saja? Karena memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang semua miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun ada orang yang merasa memiliki harta, kalau bukan hartanya yang habis, nyawanya yang habis. Subhanallah. Kalaupun ada yang merasa memiliki usaha ini, memiliki invest ini, memiliki ini, subhanallah. Kalau bukan harta tersebut yang hilang di telan waktu, maka manusianya yang akan hilang di telan waktu. Karena subhanallah, coba lihat betapa kayanya Namrud dahulu. Betapa kayanya Korun diceritakan dalam Al-Quran. Tapi hartanya masih ada sampai sekarang. Maka disebut harta karun. Subhanallah. Tapi korunnya mana? Sudah hilang orangnya. Subhanallah. Maka semuanya memang titipannya saja. Makna yang kedua, harta itu titipan. Kenapa? Karena kita sebagai khalifah di atas muka buminya Allah. Pengurus di atas muka buminya Allah. Mewakili daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk disalurkan kemana? Yang wajib-wajib 2,5% dari setiap harta kita. Kalau sudah sampai haul dan juga nisabnya. Kalau mau nambah dari 2,5%, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Subhanallah, itu tidak peduli berapa persen saja itu subhanallah. Maka semuanya mesti ada haknya masing-masing. Makna yang ketiga, harta hanya titipan, bahwa semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Alias dihisab. Kalau dengar kata-kata hisab takut nggak? Ngeri nggak? Ya takut. Makanya pakai semua harta titipan ini untuk kebaikan. Oh. Biar enak hisapnya. Kenapa bajumu mahal? Ku pakai pengajian ya Allah. Oh. Kenapa kendaraanmu mahal? Ku pakai ke masjid ya Allah. Jadi boleh tapi dipakai buat ibadah gitu Iya ya. dong. Masya Allah. Bermanfaat.
Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang ada di rumah jangan lupa disiapin catatannya ya. Insya Allah hari ini ada hal tak terduga yang akan kalian dapatkan. Masya Allah. Ada tayangan lagi nih. Adegan dewasa gajian. Wow, kita lihat tayangannya. Silakan. Kenapa Mas Sony? Itu saya beneran kayak gitu. Saya juga. Abah. Apalagi sekarang lagi libur. Ya Allah. Mau masuk lagi tahun baru. Aduh. Awal bulan bayar gaji semua. Aduh. Jangan diajak ngitung ya. Iya. Itu gimana itu? Apakah itu hukuman sebagai suami? Atau memang cuma titipan aja Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz. Kaki saya keinjek sendiri. Oh iya. Jangan diinjak. Maaf. Saya mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Kalau tiba-tiba usaha sepi, gaji kok kayaknya ngepas terus ya. Bahkan seringkali kurang. Baru dapat uang habis buat berobat, habis buat ini, habis buat itu. Ini bagaimana? Ini jangan-jangan ini hukuman dari Allah ataukah titipannya mulai diambil ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang pertama jamaah catat nih. Yang pertama jangan cepat-cepat suuzon kepada Allah. Kita harus selalu kedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melampangkan rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah juga menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tadi disinggung oleh guru kita Ustaz Syam sebagaimana hadis kursi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna min ibadi la yasluh imanuhu illa bil ghina." Ada sebagian orang yang imannya enggak sempurna itu kecuali diberikan kekayaan. Lau afqartuhu lakafara. Kalau aku bikin dia fakir, bikin miskin, kafir dia. Maka aku jadikan dia kaya. Sementara ada sebagian hambaku la yasluh imanuhu illa bil faqr. Tidak sempurna imannya kecuali aku bikin dia fakir kekurangan. Kalau aku bikin kaya justru dia akan terjerumus. Masya Allah. Boleh jadi Allah sedang menantikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kenapa dibikin susah, dibikin serat dan seterusnya. Karena Allah mau ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Masya Allah. Amin, ya Allah, amin. Bayi itu kalau sudah 9 bulan di kandungan, jatah konsumsi nutrisinya disetop oleh Allah. Kenapa? Karena mau keluar. Mau dapat rezeki lebih banyak. Maka dimohon maaf keluarlah ASI. Setelah 2 tahun ASI Allah stop. Kenapa? Mau dikasih bubur. Ya nggak Bu? Nanti bubur di stop, mau dikasih nasi terus. Kadang-kadang kita ini rezeki kita menjadi seret. Boleh jadi Allah mau ganti dengan yang lebih banyak. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Tapi yang ketiga tetap kita harus jadikan bahan introspeksi. Karena kata Nabi, innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang boleh jadi ditahan rezekinya, titipannya boleh jadi mau diambil oleh Allah gara-gara dosa maksiat yang dia lakukan. Masya Allah. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amalan sejenisnya. Kalau rezeki kita seret, jangan-jangan kita juga sering bikin seret rezeki orang. Jadi kalau kita pengen dimudahkan rezekinya, mudahkan rezeki orang. Rajin-rajinlah berbagi. Jangan sampai belanjanya mahal-mahal. Begitu datang paket ke rumah kita, minta kembalian. Kembaliin dong bang. Mohon maaf bu, gak ada receh, gak ada kembalian. Tuh ada warung, tukerin dong di situ. Nauzubillah itu pelit medit bin. Koret, nauzubillah minzalik. Berikan lebihan lah ya. Kalau tukang paket nganterin barang, lebihkan 5.000, 10.000 atau lebih. Insya Allah tidak bikin kita jatuh miskin dan tidak bikin dia kaya seketika. Tapi yang pasti berkah. Amin. Ya Rabbal. Berarti untuk orang yang tidak bermaksiat, rezeki diambil itu mau diganti dengan yang lebih banyak. Lebih banyak lagi. Itulah hebatnya ya. Masya Allah. Terima kasih Allah, Ustadz Bani. Ustadz. Tepuk tangannya lagi dong. Kita cuma tamu ya, harta cuma titipan, tamu akan pergi, titipan akan dikembalikan. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah. Yuk jamaah, aku kasih kesempatan lagi untuk nanya yang di rumah, siapa tahu ini relate dengan kasus yang ada jamaah pernah alamin juga ya. Oke, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sampai fals suara saya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ayo. Semana ya.
Ibu deh. Ayo, ibu ikut saya sini bu. Silahkan kasih salam, namanya siapa? Sini bu, sebelah sini bu. Oke, silahkan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Warni dari Majelis Taksim Hah? Taksin. Tak? Taksin Tasim. dari Taksin, ayo Indramayu. Taksin. Apa Bu tahsin Bu kepanjangannya? Tahlil dan Tahlil dan Yasin. Oh tahlil dan yasin. Tahsin tuh Maaf, tahlil dan yasin. ibu lagi pemotretan lebaran. Enggak. Ya apa Bu? Ayo, ayo, ayo. Terus bu mau nanya apa bu? Apakah kita boleh menangis karena harta kita diambil Diambil siapa Bu? ya sama orang? Sama orang. Ya. Ya. Ya bisa jadi kan dicuri, Iya, 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 dirampok. Ya, Oh, iya benar, jadi boleh nangis nggak karena kita diambil Iya. sama orang gitu ya. Terus bu? Nangis nggak, Pak? Kita boleh mengeluh nggak sama Allah? Oh itu aja pertanyaannya. Iya. Ibu mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Sam. Ya Ustadz Maulana ngapain di situ? saya tetap ada fungsinya. Kenapa? Assalamualaikum dulu Bu. Oh itu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya nih. Waalaikumsalam Boleh lihat fungsinya? warahmatullahi- Ya. Apa fungsinya? Ini, Mana? nih. Oh, tour guide. Terima kasih Ustadz Maulana sudah diantar ibunya. Ustadz Syam silakan dijawab Ya. melalui tausiah ya Ustadz ya. Terima Silakan, kasih Mas Ustadz. Bani. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusiawi ketika seorang manusia itu menangis ketika harta titipannya diambil atau harta titipannya sudah tidak ada pada dirinya? Maka jawabannya manusiawi. Tapi mesti tangisannya diarahkan kepada kebaikan, diarahkan kepada kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Ya. pernah lihat berita saudara kita yang kena musibah di Sumatera enggak Bu? Pernah lihat saudara kita yang ada di Gaza Palestina enggak Bu? Pernah, saudara kita di Sudan, di Suriah, orang-orang yang terkena musibah. Ada orang yang melihatnya sambil menangis. Kenapa? Ya Allah, seandainya saya punya segini, saya sumbang segini. Ya Allah, seandainya saya begini, seandainya harta titipan itu banyak pada diri saya. Nah ini tangisan bagus ini. Kenapa? Dia punya hati yang lembut, dia punya empati kepada saudara-saudaranya, tapi dia tidak punya kemampuan secara finansial. Kuasa tak punya, uang pun tak punya, kesehatan juga dia tidak mungkin berangkat ke sana. Subhanallah, maka dia menangis dalam kefakirannya. Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua fakir di hadapan Allah. Ada yang fakir harta, ada yang fakir kesehatan, ada yang fakir jodoh, jomblo dia. Ada yang fakir keturunan, tidak punya keturunan. Subhanallah, kita semua punya tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan, boleh nggak sih kita mengeluh di hadapan Allah? Mengeluhlah. Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya benar-benar fakir, nggak punya apa-apa ya Allah. Maka keluhannya disampaikan hanya kepada Allah. Yang keliru kalau tangisan dan keluhannya sudah masuk ke sosmed. Jadi status. Ini mengeluh dan menangisnya bukan lagi mengarah kepada Allah, tapi mengarahnya kepada orang-orang yang melihat statusnya. Jadi kalau dikatakan menangis kehilangan harta sehingga kehilangan kemampuan untuk berbuat baik, boleh. Tapi jangan sampai menangisi hartanya doang karena nggak bisa foya-foya. Nah ini. Alasan menangisnya harus ada ya. Alasan menangisnya harus ada. Oke. Karena tangisan itu fitrah. Oke. Sama dengan ada orang yang meninggal dunia, orang menangis tanpa henti. Salah nggak sih? Nggak salah, karena itu wujud cinta. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih Ustadz Syam. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah. Sekarang aku pilih yang sebelah kanan ya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Wah, Ibu yang pertama. Kalau gitu Ibu deh aku pilih. Silakan, nanti yang lain insya Allah dapat kesempatan ya. Silakan Ibu. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Susi Bawati
dari perwakilan dari jamaah Fatayat Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tepuk tangannya dong. Mau bertanya Siapa? Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Mau tanya alamat atau Dari Desa Bugis sama perwakilan dari Bugisnya Sama langsung. Bugis ya? Oh kalau saya mah Bugis, nah Bugis Sukatani. oh begitu? Iya, Wong Tani gitu Pak. Bisa. Oh iya, ngobrol aja berdua mengenai alamat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ya Iya. begini, saya tuh Pak Ustadz kalau melihat tetangga atau teman tuh yang hidupnya bahagia, mewah, banyak hartanya ya, terus ya pokoknya banyaklah dia tuh kebahagiaannya, seperti dia bersuami, jadi kayaknya tuh ada iri Pak Haji, iri gitu ya, padahal kan itu titipan juga ya. Jadi tetangganya Pertanyaan saya, Ah. supaya jangan iri tuh gimana Pak Ustadz ya? Itu padahal tahu saya tuh titipan tapi tetap aja Oh iya ada iya. rasa iri gitu ya Iya. kebahagiaan orang dari Enggak harta. lihat cincin ibu, gelang ibu, Kenapa? jam tangan ibu. Iya. Ah. Itu titipan. Oh iya, tapi ibunya iri tetangganya punya suami Tangganya gitunya ya. punya suami terus hartanya kok lebih banyak Pak Ustadz. Oh iya, Tuh, Sam- supaya tidak iri tuh gimana? oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan duduk, kita dengarkan jawaban dari Ustadz Maulana ya Bu ya. Silakan Ustadz Maulana. Bu ya sebelah situ ibunya. Ke arah sana, orang ibunya ke situ. Bahagia ada 3. Bahagia karena bisa menerima. Makasih. Ada bahagia karena bisa memberi. Tapi ada bahagia yang lebih biasa. Menerima ya bahagia kelihatan. Memberi ada kelihatan bahagia. Tapi yang hebat ini bisa bahagia melihat orang bahagia. Jangan lihat tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi. Ngong. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Gimana menyikapinya? Ada 2 cara. Sabar, syukur. 1, 2, 3. Sabar, syukur. Coba diulang Sabar, syukur. sekali lagi. Sabar, syukur. Kan ada zikirnya itu Bu. Kalau tanggal baru. Tala'al badru. Karena gajian. Tengah bulan. Salatullah, salamullah. Masih aman. Akhir bulan. Astaghfirullah. Itu. Sesuaikan aja dengan anggaran. Kalau awal bulan, ya kari, soto. Pertengahan bulan, mie instan rasa soto. Yang penting rasa sotonya ada ya. Akhir bulan, belilah tempe, dikasih penyedap rasa, rasa ayam. Kayak gitu caranya. Betul. Tuh. Ini yang paling penting. Bagaimana kita jaga diri kita. Jamaah. Ye. Biar enggak apa-apa. Awal bulan sari laut. Pertengahan bulan ya sari-sarinya aja. Atau air lautnya aja. Pokoknya enak itu. Iya. Kalau kita bisa bersyukur. Capek kita kalau mau melihat ke atas. Betul tidak? Mau tahu? Jangan kemana-mana dulu buat yang di rumah. Ayo siapkan diri kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah tabarakallah. Kalau tadi Ustadz Maulana menjelaskan bagaimana cara kita bisa mengatur anggaran dengan baik juga ya. Paling enggak seperti itu ya. Nah kalau orang yang sudah mengatur anggaran dengan baik dan dia punya uang lebih. Langsung aja nih. Ini mungkin relate dengan jamaah yang ada di rumah. Dia punya uang lebih Ustadz Bani.
dia sudah berhasil mengatur anggarannya, boleh nggak kira-kira uang lebihnya itu dipakai buat gengsi, buat mungkin cicilan gaya hidup, buat nyenengin diri sendiri atau sedekah ke diri sendiri. Itu boleh nggak? Atau batasannya seperti apa Ustadz Wani? Masya Allah. Silakan Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam. Jamaah. Iye. Jamaah yang di rumah jangan lupa catat ya. Tadi kita sampaikan bahwa ada pelit itu pelit untuk orang lain dan ada pelit untuk dirinya sendiri. Nah sekarang saya tidak mau pelit sama diri sendiri Ustadz. Boleh apa enggak? Boleh sebenarnya. Kita ingin memuaskan dan menyenangkan diri sendiri boleh. Tapi untuk gaya-gayaan Ustadz boleh juga. Cuma dalam hukum fisika gaya itu berbanding lurus dengan berat. Maka orang kalau kebanyakan gaya berat hidupnya. Ya. Relate. Capek, lelah. Lihat. Kalau yang kita cari itu adalah untuk menyenangkan diri sendiri supaya lebih sehat, supaya lebih fit, supaya lebih produktif, supaya ibadahnya lebih khusyuk. Kata Ustaz Syam tadi, kenapa ibu pakaiannya bagus, bajunya mahal? Karena saya ketika sholat saya ingin bangga di hadapan Allah. Kau titipkan kepadaku harta ya Allah, nih aku belikan baju yang mahal, aku pakai sujud kepadamu. Kau titipkan kepadaku harta yang banyak, aku beli kendaraan dengan kendaraan ini, aku gunakan menuju rumahmu ya Allah. Kalau kata Ibnu Juzai, ada namanya tafsir At-Tashil yang ulumit tanzil. Kata beliau, ketika menafsirkan surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Kalian itu akan berlomba-lomba, berbanyak-banyak aset, berbanyak-banyak gaya, berbanyak-banyak gelang, berbanyak-banyak pakaian. Tapi ujungnya, Tsumalatus alunna yauma idin anin naim. Ditanya satu-satu, per item, per kerudung, per baju, per gelang, per sepatu. Semakin banyak aset kita, semakin lama nanti checkpointnya di padang mahsyar. Nauzubillah min dzalik. Tapi kata Ibnu Juzai, kalau nikmat itu kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, besok enggak dihisab, enggak ditanya. Masya Allah. Meskipun banyak aset hartanya, dia pakai memang menyenangkan dirinya sendiri, tapi karena Allah enggak ditanya Mas Soni. Masuk surganya duluan yang begitu tuh. Oh iya? Iya banyak Masya Allah. asetnya. Oh berarti kita boleh ada anggaran lebih, boleh dipakai tapi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk ibadah gitu ya. Betul. Masya Allah, dan karena Allah ya. Karena Allah. Masya Allah. Ustadz Bani jangan kemana-mana, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ustadz Bani tetap di sini, ada jamaah yang mau curhat ya. Ditemenin sama Ustadz Maulana juga ya. Iya. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Tadi sudah ke situ, sekarang aku ke sebelah kiri. Aku pilih, ibu mau? Ibu mau curhat? Oke, ibu silakan ikut saya. Izin bu, boleh turun, dikasih jalan. Ibunya hati-hati, ibu bisa pelan-pelan saya. Ya, hati-hati bu. Silakan. Loncat Ibu. ya Bu. Enggak, silakan. Kasih salam, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryamah dari Indramayu, Kecamatan Kroya, Blok Rehobot. Tepuk tangannya dong. Ibu mau curhat apa? Jamiah Nurul Huda. Oh, ada yang ketinggalan? Ibu-ibu Nurul Hada. Oh iya. Nurul Huda, ya. Ibu mau curhat apa? Ya silakan. Saya tuh begini Pak Ya. Ustadz. Saya tuh ditinggal sama suami 2 tahun ya, almarhum gitu ya. Saya 7 tahun. 2 tahun. Tapi begini Pak Ustadz, perasaan tuh masih bagaimana gitulah jadi Gimana, Gimana? Ibu? jadi perasaan tuh kalau habis sholat ya perasaan tuh ada duduk di kursi itu. Di kursi itu tuh perasaan saya tuh. Kan dia tuh semenjak sama saya tuh pegang tasbih terus Pak. Sampai udah mau meninggal juga masih pegang tasbih kayak gini ya. Ini Iya. suaminya kayak gini? Bukan. Oh bukan. Nah, terus dia lah waktu mau meninggal tuh bilang, Mimi katanya, saya besok mau pulang Sebentar panggilannya apa bu? jam 2. Mimi. Mimi Pipi. Bilang saya, Ini kan Krisdayanti. Oh iya. Mi, Iya, terus? saya katanya mau pulang besok jam 2, hari Selasa, bulan puasa. Saya kira itu bercanda, maaf ya. Pas itu tuh bener. Udah sakit nggak apa, jadi saya tuh merasa gimana, jadi minta gimana supaya jangan inget aja gitu. Ya Allah. Jadi saya minta doanya gimana gitu. Tahu nggak Bu? Iya, Ibu beruntung. Kenapa Ustadz? iya. Pertanda suami ibu adalah ahli surga. Amin ya Allah, amin. Karena gini,
orang yang diundang tahu kapan meninggalnya, berarti orang itu adalah orang yang selamat. Karena diberikan undangan, disampaikan kapan berangkatnya. Kalau ada orang, dia nggak tahu tiba-tiba dijemput. Itu kan Tapi saya perasaan tuh nggak percaya, masa iya dia tuh kayak gitu. ya. Tapi ternyata tuh Nanti- iya jam 2 jadi hari gini. Selasa bulan puasa benar. Nanti selesai baru kita sadar. Bahwa ternyata yang kemarin omongannya itu, oh ternyata dia mau pulang ke situ. Tak, untungnya dirahasiakan. Kalau tidak ibu langsung pingsan saat itu juga. Iya. Ya, itu hikmahnya ya Bu. Jadi ibu tinggal doain aja. Tasbihnya masih ada. Masih. Masih. Ibu pakai itu tasbih. Dipakai itu juga. Sekarang ibu yang pakai tasbih itu. Iya. Ya. Bagus. Berarti mengalir terus pahalanya lagi. Iya. Karena itu tasbihnya suami ibu. Iya. Masya Ibu Allah. bisa lakukan doain, sedekain. Ya Bu. Doakan dan sedekahkan ya. Tapi kalau ada masalah ya maaf ya, panjang nggak apa-apa ya. Gak apa-apa ada Ustadz Bani kok di Kalau sini. ada masalah ya, seumpamanya anaknya mau begini, dia tuh suka maaf ya. Saya percaya nggak percaya, Mi, awas itu gitu. Dia bilang gitu. Oh jadi kayak masih ada di sekitar ibu gitu. La ilaha illallah, Allahu akbar tuh kita tuh nyebut Coba Ustadz, jadi kayak merasa suaminya masih ada di sekitar ibunya Ustadz. Ya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala Iya. memang menjaga ibu. Ya, tapi yang menasihati sebetulnya adalah boleh jadi malaikat ibu. Insya Allah. Tapi suami yang sudah meninggal, beliau tetap berada di alam barzakh, mungkin meminta kepada Allah supaya ibu dan anak-anaknya dijaga. Maka kemudian datanglah Amin, malaikat amin atas ya perintah Allah Allah, menjaga ya ibu. Allah, Maka ya ibu Allah. bersyukur, Amin. nggak apa-apa teringat terus nggak apa-apa. Tapi Iya. dengan teringat itu kita rindu, kita jadi mendoakan. Ya tepuk tangan dulu. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Bu, Ya, anak ibu ada berapa? 5. Wow. Cucunya 15, Wow, Masya Allah. buyut 4. Masya Allah. Saya udah 73. Masya Allah. Sehat ibu. Awet ya 73. Ibu kayak 72. Ya cuma beda 1 Suami saya tahun. 82 meninggal. Allah. Baru 2 tahun sekarang meninggal. Tapi tuh saya yang merasa Ibu, diganjel Ibu itu kayak maaf ya, terima kasih sudah curhat di sini. Ya, curhat. Nanti dapat jawab, Curhat. semoga Ibu dapat jawaban yang terbaik. Maaf ya, kita sebentar lagi sudah mau iklan, tapi Terima balik kasih, lagi. Pak Ustadz. Maaf ya Bu ya, sebentar lagi jamaah jangan kemana-mana. Maaf ya, tetap di Islam itu indah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, jamaah oh jamaah, maaf ya. Alhamdulillah.